Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala masih memberikan kepada kula lan panjenengan sedaya nikmat iman, nikmat Islam, umur panjang, barokah, sehat walafiat insyaallah. Kemudian kula lan panjenengan sedaya senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala jadikan hamba-hamba yang istiqomah di dalam jalan ketaatan dan istiqomah di dalam jalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kesempatan pada malam hari ini kita masih bisa istiqomah menghadiri majelis taklim dengan kita berusaha untuk mengkaji, menggali, dan juga berusaha membahas daripada ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu fikih yang memang sudah sepatutnya, sewajibnya keluaran panjenengan sedaya mempelajari dan juga berusaha menggali makna di dalamnya. Karena nopo, karena ilmu syariat ini penting dalam rangka kita menapaki kehidupan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman di dalam hati kita semuanya, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang syariatnya semakin kuat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala bentuk amalan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, malam hari ini kula lan panjenengan sedaya masih akan membahas, melanjutkan permasalahan seputar masalah sholat. Sholat yang sudah kita bahas pada pertemuan minggu yang sebelumnya, kita sampai kepada pembahasan sunnah ab'ad. Itu sampun mantun gitu. Tentang pembahasan sunnah ab'ad, yang mana sunnah ab'ad itu adalah sunnah di dalam sholat yang apabila dikerjakan itu mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan itu sunnah untuk melakukan apa? Sujud sahwi. Di antaranya sudah kita bahas ya. Yang pertama di antara sunnah ab'ad itu adalah yang pertama tasyahud awal, kemudian duduk tasyahud awal, dan berikutnya membaca sholawat kepada Nabi di tasyahud awal. Kemudian yang keempat membaca sholawat dan juga kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Yang kelima sudah kita bahas juga masalah tentang kunut dan juga berdiri di dalam kunut, itu juga termasuk sunnah ab'ad. Lalu kemudian yang terakhir adalah membaca sholawat kepada Nabi dan keluarga Nabi di dalam doa. Jadi ada 7 sunnah ab'ad yang apabila kita meninggalkan 7 perkara tersebut di dalam sholat, maka disunahkan keluaran panjenengan untuk sujud sahwi. Alhamdulillah sudah kita bahas sepanjang lebar pada pertemuan yang sebelumnya. Maka hadirin wal hadirat, melanjutkan masih pembahasan tentang masalah sholat, terutama masalah sunnah sholat. Sunnah ab'ad sudah kita bahas. Sekarang kita beralih kepada sunnah yang berikutnya, yaitu sunnah hayat. Napa sunnah hayat itu sebaliknya, kebalikan dari sunnah ab'ad. Yang apabila ditinggalkan sunnah hayat itu tidak usah sujud syahwi. Artinya tidak apa-apa, tidak dikerjakan itu tidak menjadi masalah. Akan tetapi hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau kita membahas tentang sunnah hayat itu, kita kalau kita mau kembali mengkaji, kembali mengevaluasi bagaimana gerakan kita di dalam sholat, itu ternyata kalau kita mboten ngaji kados ngeten iki, pastinya nanti akan kita temui ternyata di dalam sholat kita itu masih banyak kekeliruan. Jadi tema kita malam hari ini adalah kekeliruan di dalam gerakan sholat. Jadi ini perlu penting kita pahami. Jadi bagaimana sih sholat yang sempurna, bagaimana sih sholat yang benar itu. Sehingga sekalipun ini kekeliruan ini adalah dalam perkara yang sunnah, lebih-lebih kalau perkara yang rukun, jangan sampai kita keliru. Ya. Tapi biasanya kalau yang rukun, yang fardu, insya Allah kelolaan panjenengan sudah aman, insya Allah saya yakin. Tapi permasalahannya sunnah ini yang terkadang kalau pulau yang amati gitu, dan sholat saya dulu pun seperti itu
sebelum kita tahu, sebelum kita ngaji, sebelum kita mondok taklim itu, ya ternyata sholatnya begitu. Karena apa? Belum tahu. Ternyata itu keliru. Sekalipun kekeliruan ini tidak sampai menyebabkan batalnya sholat, karena ini termasuk bagian sunnah, ya. Tapi barangkali kita dari tahu kesalahan daripada kekeliruan itu, kita bisa memperbaiki sehingga sholat kita sempurna. Itu tujuannya. Ini prolog pertama supaya menghantarkan nanti kepada materi. Maka pembahasan kita malam hari ini adalah tentang sunnah-sunnah hayat, yang mana sunnah hayat ini adalah sunnah yang banyak kita temui kekeliruan. Jadi kita bahas satu persatu. Mungkin barangkali kelolaan panjenengan ini sebenarnya perlu dicatat, perlu nanti kita evaluasi diri kita. Oh, mana sih bagian yang mungkin masih keliru dari saya, dari gerakan sholatnya terutama. Nah, nanti sambil berusaha kita memperbaiki. Boten apa keliru niku wajib ya, harus menungso niku wajib keliru. Meskipun keliru, ngaos, kita tahu ilmu ya kita perbaiki. Jadi namine santri ngoten ya, pelajar niku penuntut ilmu ya wajib hukumnya keliru niku wajib. Tapi dengan kekeliruan itu, dengan kita belajar maka kita perbaiki. Maka pembahasan kita qala al-muallif wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumihi wa bi'asrakum bidarain amin ya rabbal alamin. Tadlil wa hay'atus shalah katsiratun wa la tujbiru tarkuha bisujudi syahw. Pasal ini membahas tentang masih lanjutan terkait dengan hay'ahnya salat, sunnah-sunnah hay'atnya di dalam salat itu banyak. Dan ketika meninggalkan sunnah-sunnah hay'at ini tidak bisa bersujud sahwi sebagaimana sunnah apa. Yang pertama hadirin, ini terkait dengan perkara yang penting, tapi ini sunnah. Yang mungkin banyak dari kita juga masih keliru dalam praktek. Napa niku? Ini sempat saya singgung pada pertemuan sebelumnya, pertemuan saya lupa berapa bulan yang lalu. Cuman ini saya ngulangin, tapi saya tambah lagi keterangan. Napa niku? Wad'u yadin yumna ala simali. Yaitu perkara sunnah yang pertama, yang termasuk sunnah hayat itu adalah ketika orang sholat, itu sunnah hukumnya meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Sendakep, Pak. Jadi sendakepnya kita di dalam sholat itu adalah posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Ampun sampai dibalik. Oke, paham nih? Jangan sampai tangan kiri di atas tangan kanan. Sekalipun kalau ini dilakukan, itu tidak menyebabkan batal. Tapi ini tidak sempurna. Kanten ini perkara sunnah. Maka tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Bagaimana meletakkannya? Falahu salasu kaifiyat. Maka meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu ada 3 kaifiyah. Paling tidak ada 3 cara. Yang sebelumnya saya sampaikan 4. 3 cara niku napa? Fal kaifiyatul fuda ya an yaqbidu ka'a yasarin wa rusuhaha basa'idaha bikafil yumna. Cara yang paling afdol ialah ketika orang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dengan cara anyak gitu. Dia menggenggam. Tangan kanan menggenggam apa? Persendian. Persendian tangan di kiri. Apa yang dimaksud persendian? Persendian dalam tubuh dikatakan banyak, Pak ya. Banyak ya. Persendian yang mana ini? Yaitu yang dimaksud persendian adalah warusuhoha wasa'aidaha, yaitu persendian yang berada di lengan bawah. Persendian lengan bawah. Lengan kula lan panjenengan ini kan terdiri dari napa? Lengan niki. Lengan atas ya. Lengan atas niku niki nggih, bahu gini nggih. Mulai bahu ke bawah sampai siku. Nah, ini lengan atas. Batasnya siku. Persendian siku. Kemudian ke bawahnya dari siku ke bawah ini pergelangan bawah sampai batasnya apa? Nah ini persendian pergelangan tangan. Nah di sini. Nah yang dimaksud di sini adalah
ketika orang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu menggenggam tangan kanannya di persendian bagian lengan bawah, ya, bikafil yumna, dengan telapak tangan yang kanan. Berarti persendian bawah niki nggih, bukan yang sini nggih, tapi yang bawah persendiannya di sini ugel-ugel napa niki? Ngarani napa? Ya pergelangan lah ya, pergelangan digenggam, Pak. Ibu ketinggal nggih, konten nggih. Mana? Dipegang persendian kirinya, ngeten. Nah, digenggam. Tidak cukup ditempel gini, tapi digenggam. Gini. Ini cara yang sempurna. Tidak begini, tapi begini, digenggam, benar-benar digenggam. Nah, kula niki genggam mik nanti, genggam. Ya, genggam. Ngeten. Jadi ya digenggam. Nah, maka ini cara yang pertama, yang paling afdol. Jelas ya? Nah, ini belum membahas posisinya di mana, belum. Masih cara menggenggam. Cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Berikutnya kemudian, ini termasuk daripada sunnahnya adalah wat'ul kaffain mahadiyain li sadri faqat. Kemudian boleh tadi itu meletakkannya, diletakkan tadi telapak tangan dengan apa, menggenggam tangan kiri sejajar dengan dada. Ingat. Allahu Akbar. Nah, ini tetap gini. Tapi sejajar dengan dada. Begini. Jadi begini. Nah, ini cara yang pertama. Tapi yang afdol adalah digenggam. Bukan diletakkan saja, bukan. Tapi digenggam. Nah, ini yang pertama. La annahu yursuluha tsumma yarfa'uha. Nah, caranya adalah bukan melepaskan dulu baru kemudian diletakkan, tapi langsung. Maksudnya ngeten aja. Ini yang salah ya. Ketika takbiratul ihram, mantun niat usolli fardhu dhuhri, ampun. Allahu Akbar. Lah salah. Paham ya? Kalau baleni malih, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Lah, kalau dilepas begini ini keliru. Nggak usah dilepas, tadi langsung. Allahu Akbar. Ini. Bukan melepas. Kan kadang nonton nggih. Ada takbir Allah dilepas dulu baru Akbar. Lah ini tidak boleh. Jelas sih. Sekalipun tidak membatalkan sholatnya, tapi ini kekeliruan di dalam masalah sunnah hayat. Jelas apa mboten Bapak Ibu? Tidak usah dilepas tapi langsung. Oke, langsung Allahu Akbar sendakep. Buatun saya dilepas. Iki. Wala faraqa fi dzalika bainal qa'im wal qa'id wal muttaji. Tidak ada beda baik orang itu sholatnya dalam kondisi berdiri, duduk ataupun berbaring. Caranya sama, tanpa melepas dulu. Paham ya? Tanpa melepas, jadi langsung Allahu Akbar. Nah, dibahas sekarang. Falka'u dalam bahasa Arab tadi kan anyak bidoka. Ka'un niku nopo? Ka'un niku tarafuz zandi alladhi yalil ibham. Sisi pergelangan tangan yang berdampingan dengan jempol atau berdekatan dengan jempol. Jadi niki pergelangan, nah ini jempol. Jadi pergelangan yang sini. Nah, itu yang dimaksud dengan kak tadi, sendi. Warusuh, nah sekarang yang dimaksud dengan arusuh yaitu tadi pergelangan atau persendian juga boleh, yaitu mafsilu ma bainal kaf was sa'id, yaitu tulang persendian antara telapak tangan dengan lengan bawah. Nah, jadi ngeten. Ini telapak tangan. Telapak tangan niki, persendian ini niki pun masuk lengan bawah. Lah, yang dimaksud niku nggih niki lho, Pak. Tengah-tengah maksudnya ngeten. Tengah-tengah antara telapak tangan dan pergelangan lengan bawah. Nah, sekarang kemudian juga dibahas oleh ulama. Maka kalau seandainya ada orang dia itu bagaimana meletakkan tangan kanannya tidak di persendian bagaimana? Dan tadi ngeten. Misalkan ada yang begini. Jadi tetap berada di pergelangan tangan bawah, cuman tidak pas persendian. Niki bagaimana? Nah, niki hadirin. Wal kaifiyatus tsani, ini termasuk kaifiyah yang kedua. Cara yang kedua, yaitu anyab suto asofi an yumna fi ardil mifsal, yaitu merentangkan jari-jari tangan kanan
di sisi lebar pergelangan. Sisi lebar. Iki jauh pergelangan niku bawah ya, pergelangan bawah niku mulai niki sampai sini, sampai siku. Nah, ini sisi lebar. Jadi cara yang kedua tidak pas persendian, tapi agak mundur sedikit. Jadi di sini, di sisi lebarnya. Jelas nih ya. Angsal, niki angsal. Cara yang kedua kayak begini. Nah, sing boten angsal niku napa? Masuk di dalam lengan atas. Jadi sendak kepingin. Allahu Akbar. Wah niki boten angsal. Tidak boleh. Ini sudah masuk pergelangan atas, lengan atas. Oke. Harus sini perbatasan. Masih boleh. Ya, saya ulangi. Yang sempurna tadi pergelangan, kemudian sisi lebar. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, anyan surah asabi'ahu jihatas sa'id, yaitu merentangkan tangan jari-jari tangan tadi yang kanan ke arah lengan bawah, ke arah lengan bawah. Jadi agak mepet ke atas. Nah, jadi kalau baleni 1 pergelangan, 2, 3, wis maksimal nih. Maksimal. Boleh ngeten. Nah, niki daripada sunnah hayat yang pertama, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan tujuannya apa sih? Kita ini kok sendakep, kok gak dilepas saja. Wal qasdu min dzalik taskinul yadain, yaitu tujuannya untuk menenangkan tangan. Yang sendakep itu nak tenang apa? Sendakep ngeten. Dan selain itu, kalau seandainya orang melepaskan bagaimana? Apakah batal sholatnya? Ini disebutkan di sebagian pendapat Imam Abu Hanifah, wa in arsalahuma walam yab'at lam yukroh. Kalau ada orang setelah takbir Allahu Akbar, boten sendakep tapi lepas, niki bagaimana? Catatannya asal dia tidak main-main di dalam sholatnya, maksudnya boten main-main ngeten, goyang-goyang, Allahu Akbar terus goyang-goyang ngeten. Asalkan nggak main-main, maka ini nggak dimakruhkan. Artinya tidak apa-apa. Boten apa? Masal mawon. Cuma syaratnya tidak main-main. Dan orang yang sendakep ini hakikatnya nopo? Kaunuhu dalilan baina yadayhi aziz, menunjukkan bahwasanya orang yang sholat ketika sendakep itu hina di hadapan Allah. Hina. Panjenengan pirsa, lek wonten ajudan, misalkan nggih, atau pas pampres lah misalkan, pas pampres presiden atau seorang raja. Iku lek menghadap raja dos pundi? Adape dos pundi, Pak? Kan dingkluk mesti. Dingkluk tangane ngeten. Nah, ngoten nggih. Kan ngeten. Nggih, sendika dawu kan ngeten. Nah, orang yang sholat begini ini menunjukkan bahwasanya orang yang sholat itu hina di hadapan Allah. Allah itu raja kita, kita sebagai hambanya Allah. Maka kita sudah sepatutnya dalam sholat begini. Sambil menunduk. Kudu ndangak ngeten. Tapi menunduk. Nah, ini daripada sunnah hayat yang pertama, yang barangkali mungkin juga masih sering kita keliru. Tidak pas kadang ya, tidak pas dalam menggenggam mungkin, atau kadang nek dingetenaken mawon. Nah, terus posisinya bagaimana? Nah, ini nanti yang kedua. Sampai sini bisa paham hadirin? Ini cara menggenggam. Ini kekeliruan yang mungkin sering kita lakukan. Yang kedua, ja'alahuma tahta sadrihi wa fawqa surratihi ma'ilan ila jihati yasarihi. Maka setelah digenggam, terus posisi bar, Allahu Akbar, itu letaknya di mana? Yaitu di bawahnya dada, tahta sodr, bawah dada, dan fauqa surratihi, di atas pusarnya. Sambil boleh sedikit dimiringkan ke kiri. Ingatkan, posisinya agak miring ke kiri. Di bawah dada, di atas pusar. Dan Allahu Akbar. Nah, agak miring. Tapi buat usah parah-parah nggih. Agak miring sedikit. Allahu Akbar. Boleh. Ini tetap sambil menggenggam. Atau boleh di tengah-tengah. Nah, ini umumnya kita. Paham ya? Allahu Akbar. Tidak terlalu ke bawah, tidak juga terlalu ke atas. Tapi tengah-tengah. Di atasnya pusar. Nah, ngeten. Bagaimana kalau ada orang nggak punya pusar? Nggak
punya udel bodong ya. Ya dikira-kira udelku sak piro, wis gampang niku ngira-ngirane ya. Dikira-kira dhewe mawon, insyaallah paham. Nah, jadi seperti itu posisinya agak miring ke kiri sedikit boleh. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya irsyadul musalli ila hifdzi qalbihi anil khawatir li'anna wada'al yad kadzalika yuhadihi. Maka sesungguhnya orang yang sholatnya itu apa okay? Pas menggenggam itu agak ke kiri sedikit, ini hakikatnya apa? Ila hifdzi qalbihi. Dia ingin apa? Menjaga hatinya, karena hati kan teng mriki. Digenggam ngeten. Ya. Daripada rasa khawatir, was-was, khawatir. Ya, karena orang yang ketika dia itu apa niki hati sanubari itu kan merupakan bagian terpenting dari tubuh manusia. Asraful a'dha alladhi huwa mahallun niyah wal ikhlas wal khusyuk. Karena itu tempat di mana tempatnya orang niat, khusyuk dan ikhlas. Sehingga ketika orang itu kemudian berusaha, secara umum itu dia berusaha untuk menjaga sesuatu itu, maka amsakahu biyadaihi. Orang kalau punya harta, Pak, panjenengan betul dompet teng mall misalnya. Napa panjenengan udar ngoten napa disimpen teng tas disimpen. Pun lek wis pun panjenengan dalaken dompet niku wau Bapak Ibu, panjenengan genggam napa wis biasa nyekel dompet wis ngene. Digenggam napa dicincing? Digenggam. Kenapa? Ini sesuatu yang berharga, yang memang harus kita lindungi, memang harus kita jaga dari orang-orang yang ingin mengambil ini. Maka orang dalam sholat itu yang terpenting adalah bagian kolbu hati. Maka hati ini harus digenggam. Supaya apa? Tidak menjadikan hati tadi itu was-was atau khawatir. Karena setan itu penggaweannya membisikkan rasa was-was kepada diri manusia. Maka hatinya dipegang. Nah, ini daripada hakikat posisi. Ya, posisi orang yang ketika dia ini meletakkan tangannya agak ke kiri sedikit. Sampai menunjukkan di hati. Ini yang kedua hadirin daripada sunnah hayat. Maka sampai sini ini bisa kita simpulkan. Lek wonten tiang kemudian sholat yang mungkin agak miring, ngeten, gempun itu benar. Ya, pun benar. Ya, jangankan yang begitu, yang lepas saja itu benar. Tidak sampai membatalkan. Cuman itu agak dulu. Nah, ini yang sering kita mungkin jumpai di dalam praktek ibadah daripada orang-orang yang memang sholat. Nah, ini perlu penting kita waspadai bersama. Dan berikutnya yang ketiga, termasuk sunnah hayat yang mungkin sering keliru juga adalah, atau mungkin bahkan kita nggak pernah melakukan ini, yaitu nopo julusu istirahatin, duduk istirahat. Nopo duduk istirahat itu? Wa mahalluhu ba'da sajdatin tsaniyatin. Tempatnya adalah setelah kita sujud yang kedua. Mau berdiri. Sujud istirahat tadi, bukan tasahud. Anggap niki sholat rakaat pertama. Terus saya sujud pertama. Allahu Akbar. Kan duduk malih. Allahu Akbar. Sujud kedua. Allahu Akbar. Nah, sebelum berdiri itu sunnah sujud istirahat. Duduknya bagaimana? Seperti duduknya tasawuf biasa. Ya, gini. Posisinya Allahu Akbar. Sebentar langsung berdiri. Enggak boleh lama-lama. Istirahat itu sebentar kok. Allah langsung. Nah, Akbar. Kalau terlalu lama itu ukurannya seberapa? Tidak boleh melebihi duduk di antara dua sujud. Membaca doa Robbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani itu. Tidak boleh melebihi itu. Hanya sebentar saja. Allah langsung segera berdiri. Akbar. Niku namanya duduk istirahat. Kemudian dikatakan wa yukrahu tatwiluhu fawqal julusi baina sajdatain. Justru makruh hukumnya kalau duduk istirahat tadi. Panjangnya melebihi panjangnya duduk di antara dua sujud. Atau sama. Itu makruh. Tidak boleh terlalu lama.
Wala tabtulu bihi sholatu 'alal mu'tamad, tapi tidak menyebabkan sholatnya batal untuk pendapat yang mu'tamad. Wa ya'ti bihil ma'mumu nadban wa in tarkahal imamu wa la yadurru takhallufuhu. Kalau seandainya ada imam kemudian dia nggak duduk istirahat, tapi makmumnya duduk istirahat. Ini kan berarti apa? Takhalluf, menyelisih. Padahal pada pertemuan sebelum kita bahas, kita dalam sholat nggak boleh menyelisih imam sama sekali. Nah, dalam hal ini, bagaimana sholatnya makmum? Batal apa badan? Tidak batal. Tuh, kan menyelisih Ustaz. Ini dalam perkara sunnah hayat. Di dalam doa duduk istirahat tadi, sekalipun imam nggak duduk istirahat, makmumnya duduk istirahat, maka tidak batal. Tapi syaratnya tadi, jangan terlalu panjang. Imamnya langsung berdiri setelah sujud. Allahu Akbar. Makmumnya si istirahat. Allahu Akbar. Tidak apa? Tidak apa-apa. Kenapa? Li'anna sya'na yasirun. Karena itu hanya sebentar. Hanya sebentar. Panjang, nah ini yang ini berbeda wabihi farqa ma law takhallafa li tasyahhudil awal. Berbeda kalau ini dibandingkan dengan tasyahud awal. Maksudnya ya napa? Lek imam itu enggak tasyahud awal, paham ya? Boten tasyahud awal mungkin lupa, langsung berdiri, tapi makmum tetap ngotot tasyahud awal, batal sholatnya makmum. Jelas ya? Jelas. Keranten ini adalah perkara yang berbeda. Sunnah hayat itu tidak, sekalipun takhalluf dengan imamnya tidak sampai membatalkan. Beda dengan sunnah abad, batal kalau ini menyelisih imam. Itu kesimpulannya. Nah, kemudian ini sambung. Berikutnya dari sini mungkin ada pertanyaan dulu hadirin. Dari duduk istirahat. Sampun dilampahi mboten niki di istirahat niki. Sampun nggih? Nggih. Mboten apa? Kan ini sunnah. Tapi ya sebaiknya tetap dilaksanakan supaya kita mendapatkan fadilah sunnah dan kesempurnaan sunnah. Jangan meremehkan yang sunnah ini. Karena barangkali dari hal yang remeh dari yang sunnah itu, barangkali dari situlah salat kita diterima oleh Allah. Ya, barangkali sesuatu yang fardu yang rukun mungkin gak sempurna di mata Allah, tapi ternyata kita tetap berusaha menjaga yang sunnah. Sekalipun di kondisi kita mungkin yang saat itu nggak pengen mengerjakan yang sunnah, kita paksa diri kita, barangkali di situ Allah meletakkan ridho bulan panjang. Jadi jangan pernah meremehkan perkara-perkara yang sunnah sedikit pun. Termasuk perkara yang sunnah itu menigakalikan bacaan doa. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu sunnah hayat. Lek sepisan ya napa ndak apa-apa. Cuman enggak dapat fadilah sun. Mek ngoten mawon. Jadi ini perkara yang ketiga daripada sunnah-sunnah hayat yang barangkali kita juga sering keliru. Nah, yang keempat yaitu ini mungkin yang juga banyak kelirunya. Yang keempat, i'timadun 'alal ardi bi batni kaffaihi wa asabihi mabsutatan 'alal ard inda qiyamihi min julusihi aw sujudihi. Bertumpu di atas tanah dengan bibat nikafaihi, dengan perut atau dengan telapak bagian depan, ya. Wa asabihi dan jari-jarinya dengan secara terbuka, ngeten. Di atas tanah ketika dia mau berdiri ataupun mau duduk ataupun mau sujud. Tuh. Saya niki ketika berdiri dulu. Kita mau sujud. Mau sujud. Napa niki sampun itidal nggih? Sami Allahu liman hamidah. Nah, sujud kita. Allah. Nah, ini yang penting hadirin, yang penting adalah yang jatuh lutut dulu. Lutut. Lutut dulu, kemudian baru telapak. Nah, telapak jatuhnya itu dengan cara membuka. Membuka ini ya dilebarkan begini. Tidak lingkup begini.
tapi agak dilebarkan, direnggangkan. Di lutut Allahu Akbar. Nah, ngeten. Buka. Tidak dengan cara apa? Tidak dengan menggenggam. Kan wonten kadang. Mungkin tiang sing lemu ngoten ya, jadi gak kuat sujudnya ngene. Allah. Nah, iki wonten sing ngeten. Genggam ngeten. Allah. Ngeten. Akbar. Sekalipun nanti akhirnya begini. Nah, ini enggak boleh hati. Atau mau posisi duduk. Nah, ini tetap posisi menekan. Posisinya tetap menekan dengan posisi telapak membuka. Tidak mengepal begini. Kalau mengepal Allah, nah ini keliru. Biasanya yang sering kalau mau berdiri itu rata-rata ngepal. Ada enggak ya? Orang yang begitu wonten nggih? Wonten tiang sing ketika mau berdiri dari sujudnya, tangannya mengepal. Ya. Banyak nggih? Lah, ini keliru. Jadi mau berdiri dari sujud, kadang ngeten. Nah, Allah, lah ini mengepal begini, ini keliru. Allah, ini tidak boleh. Tetap harus membuka hati. Tetap membuka, ngeten. Allah. Nah, ngeten boleh. Kalau mau duduk istirahat dulu, berarti dia tetap membuka Allah. Nah, ini gini tetap. Tumpuannya begini. Bukan ngeten. Bukan gini. Tapi tetap begini. Kalau baleni istirahat nih. Allah. Nah, Akbar. Ini maksud daripada yang keempat, bertumpu terhadap bagian telapak tangan dengan cara membuka, bukan dengan mengepalkan tangannya. Jelas nih, ini yang keempat. Berikutnya yang kelima. Termasuk pula mungkin banyak yang keliru, yaitu wad'u kaffaihi fi jami'i jalsat shalah ala fakhidaihi. Ketika orang posisi duduk, itu hendaknya telapak tangan niki diletakkan di kedua paha. Duduk ya, tasyahud atau duduk di antara dua sujud. Dari sujud Allah Akbar. Nah, ngeten. Ngeten, sewu. Biar kelihatan ngeten. Posisinya. Bukan menggenggam dua-duanya atau salah satunya, gitu kan? Tapi semua begini. Lepas. Ya, ngeten. Ini yang kelima. Bihaitsu tangkunu atrafu asabihi inda rukbatihi. Sekira ujung-ujung jari itu berada di lutut, di niki. Napa batasnya lutut. Nah, jadi begini. Sejajar dengan napa pucukane lutut ini. Tidak terlalu mundur, jauh. Tidak terlalu mundur. Boten ngeten. Ya, atau di tengah tidak, tapi begini. Atau ada mungkin yang begini. Lah, melebihi. Jadi sejajar. Ujung jari sejajar dengan lututnya. Posisinya gini. Kelihatan nggih? Mencoba kalau agak jongkok ngeten. Supaya kelihatan yang zoom. Nah, ini posisi yang sempurna. Duduk apapun. Oke. Sabun. Ini yang ke berapa tadi? 5. Yang keenam masih nyambung masalah posisi duduk. Posisi tangan ketika duduk. Yaitu nasu asabi'i yadil yusra madmumatan muhadiyan biru'usiha tarafal mubah. Faqad asabi yadil yumna ba'da wadiha mansuratan. La ma'ahu wa la qablahu bi tasyahhudihi. Yang keenam ini hampir sama dengan yang kelima. Cuman ini dalam posisi tasyahud awal maupun akhir. Ini posisi tasyahud awal ataupun akhir. Yaitu caranya membuka jari-jari tangan kiri. Tangan kirinya buka, boten genggam. Jelas ya? Dalam tasyahud Pak ya, Bu. Fokus ya. Ini dalam tasyahud yang kita bahas. Tangan kiri itu buka, buka ngeten. Buka, bukan ngeten, tapi buka. Kemudian madmumatan muhadiyan meregangkan, mensejajarkan dengan biru sitor farubah dengan ujung lutut. Kados niku ini yang kiri. Nah, ngeten. Bukan ngeten atau ngeten, tapi gini. Nah, benar-benar ujung jari lurus dengan lutut. Kemudian yang kanan bagaimana?
qabdu asabihi yadil yumna ba'da wajhiha mansuratan la ma'ahu wa la qabla bitasyawwur. Nah, ini yang saya yakin banyak yang keliru juga. Yang kiri tadi buka sejajar dengan lutut, yang kanan niki dos pundi. Nah, ketika tasyahud kalau praktekkan langsung, okay. Niki rakaat kedua. Okay. Sujud setelah sujud kedua. Allahu Akbar. Ini kan tasyahud awal, Pak. Nah, ketika tasyahud awal tadi kiri buka, yang kanan bagaimana? Buka juga, tapi kemudian mengepal. Nah, gitu. Yang kiri buka, kanannya juga buka. Nah, makanya di bahasanya ini adalah mengepalkan jari-jari tangan kanan badawatiha mansurotan setelah meletakkan secara terbuka. Jadi bangun, ini tasawuf, okay. Allahu Akbar. Nah, baru ini mengepal. Jadi nggak langsung kepal. Paham betul nih? Setelah sujud, Allahu Akbar. Nah, baru tangan kanan dikepalkan. Ngeten. Ngepalnya bukan ngeten, tapi ngeten. Perhatikan, niki. Wis, ngeten mawon. Niki lutut, anggap lutut. Niki posisi tangan kanan. Posisinya ngeten. Telunjuk ini sejajar dengan ujungnya lutut. Ngeten. Lah, tidak terlalu terbelakang, tidak lebih. Jadi ketika tasyahud, jari telunjuknya ngeten, tidak kepal ngeten tapi ngeten. Kalau baleni. Dari sujud tadi Allahu Akbar. Nah, ini terbuka semua, Akbar, baru yang kanan bergerak. Caranya begini. Nah, nanti dijelaskan di sini. Bagaimana mengepalkan tadi? Terbuka dulu, okay, baru dikepalkan. Walal musabbihah, kecuali jari telunjuk tidak dikepalkan. Oke, posisinya ngeten. Kemudian yursiluha, kemudian dia ini tetap begini, artinya dilepas. Wal afdol, yang paling afdol adalah wal qura'sil ibham inda asfaliha ala tarfir roha wa yusiru biha ma'alatiha qalilan. Yang paling afdol adalah meletakkan jempol, ujung jempol ini, ujung jempol inda asfaliha, di bawah telunjuk. Jadi ngeten. Ngeten nggih. Karena kita telunjuk tetap begini, ini perlu dicatat, perlu digambar saja nih ya. Yang penting gambar, panjang gambar. Niki lutut, niki tangan kanan. Nah, jadi jari jempol di bawahnya jari telunjuknya nanti. Nah, posisi gini, nempel ke nopo, paha, ke lutut. Ngeten. Baru kemudian wa yusiru biha berisyarah ma'imalatiha qalilan. Ketika dia pada lafaz asyhadu alla ilaha illallah kan ngedek jadi bergerak. Geraknya itu, nah ini yang sering keliru. Mungkin bahkan kita tidak tahu, mungkin panjenengan baru tahu. Caranya bagaimana? Ini cukup digerakkan naikkan. Caranya bagaimana? Caranya ujung telunjuk ini agak doyong ke bawah. Doyong itu ya napa? Ngeten. Posisinya ngeten. Tidak lurus begini atau tidak berdiri. Oke, kan wonten enggak? Kadang ngeten. Asyhadu an la ilaha illallah ngeten. Wah, ini over nih. Atau mungkin yang lurus. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini rata-rata. Tapi yang benar di sini disebutkan adalah ma'a imalatiha, agak doyong. Jadi ngeten. Asyhadu an la ilaha illallah. Ngeten nanti. Posisi ngeten. Jadi ini telunjuk agak napa nggih? Iya, agak loyo lah. Ngeten. Ngeten. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ketika ini tasyahud awal nggih, ketika sudah mau berdiri, ini bagaimana posisi? Ini nutup lagi. Nutup ngeten. Baru kemudian Allah.
Jelas nih nggih. Wonten sing bingung, jelas nih nggih. Paham nggih? Jadi agak doyong hadirin. Ini yang benar. Bukan ngeten, bukan ngeten. Ini baru tahu nggih. Ini yang sempurna. Saya pernah mendapati orang begitu, tapi sekali tok. Baik, berarti ngaji. Ini ngeten. Saudara Allah begini. Ya, bahasanya begitu. Ma'a imalatiha qalilan, agak doyong sedikit. Tidak terlalu lurus tapi doyong. Ini sesuai dengan yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ya bil isyaratil ikhlas, dan niat dengan isyarat tadi itu kita ikhlas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan sudah pernah saya bahas juga nggih, ada yang begini-begini, ada yang begini, ngoten nggih. Tapi yang sempurna tetap ini sekali tok. Asyhadu an la ilaha illallah. Agak doyong. Tidak terlalu kencang. Ya. Nah, maka ini adalah salah satu bentuk keyakinan. Ya, i'tiqadihi wa qawlihi wa fi'lihi, antara ucapan dan juga perbuatan. Dan terus sampai kapan ini? Napa nih? Mengacungkan telunjuk ini. Wa yudimu raf'aha ilal qiyam fit tasyahhudil awal aw salam fit tasyahhudil akhir. Maka mengacungkan telunjuk ini terus dilakukan ketika orang itu mau berdiri dari tasyahud awal atau mau salam ketika tasyahud akhir. Jadi kan tadi at-tahiyatul marfu'ah sampai fil alamina innaka hamidum majid. Nah, ini nutup lagi. Ingat, fil alamina innaka hamidum majid. Tutup. Nah, posisinya tetap gini. Kembali posisi awal. Dan tidak menggenggam gitu, tapi posisinya gini. Lalu assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tidak dilepas begini, tidak. Atau mungkin begini, tidak. Tapi tetap posisi awal. Tutup begini. Sambil salam. Begitu. Jelas nih? Nah. Dan ada pertanyaan. Bagaimana kalau seandainya tangan kanannya terpotong? Repot tadi. Wong sing ngacungi tengen. Ya. Jari-jarinya anggap telunjuknya atau semua jari-jarinya kelima-limanya habis kecelakaan terpotong. Ya apa nih? Isyarah telunjuknya bagaimana? Apakah diganti dengan tangan kiri? Misalkan sing ngacung tangan kiri, bagaimana? Nah, ini dijawab. Maka fa in quti'at yumnahu lam yusyir bil yusra bal yukrahu. Enggak usah, kalau ada seandainya terpotong jari tangannya yang kanan, enggak usah diganti tangan kiri. Ya wes, sudah diam aja. Paham ya? Sambil membayangkan bahwasanya dia ini lagi jari telunjuknya bergerak. Dibayangkan mawon. Justru kalau yang bergerak tangan kirinya, kata ulama, ini makruh. Ini tetap kesehatan mawon sing kiri. Posisi awal, tidak usah ubah-ubah. Ini bagi yang tangannya terpotong. Jelas betul nanti ini? Pun kata sing keliru nih ya. Udah jelas. Tapi tenang, buatan fatal, Pak. Cuman ini sempurnanya. Makanya ngaji ini penting. Bagaimana kita mencari kesempurnaan di dalam sholat. Ya. Yang terakhir pun, ini yang terakhir. Termasuk daripada sunnah ayat yang mungkin sering kita keliru adalah idamatu nadharihi ila maudhi'i sujudihi bi jami'i sholatihi. Yaitu terusnya kita melihat tempat sujud di dalam sholat kita. Melihat mata kita ini melihat tempat sujud, fokus ke bawah. Boten tolah-toleh, boten lirak-lirik. Karena wonten kadang yang sholat lirak-lirik. Wonten. Enggak, ini harus terus melihat tempat sujud. Melihat sampai sholatnya selesai. Dengan cara bagaimana? Bi an yabtadi an nadhara ilaihi minat ibtida'i taharrum wa yadimahu ila akhiri sholatihi, yaitu dimulai dengan melihat posisi tempat sujud setelah apa? Maksudnya sebelum takbiratul ihram. Bahkan sebelum takbiratul ihram tadi. Jadi niki siap-siap ya sholat ini. Kita sudah posisi ke bawah. Bawah. Nah, tapi ketika kita jamaah, niku sunnah memang makmum melihat imam.
Ketika imam sawu sufufakum fa inna tasbihata sufufi min qamatis shalah kate nglurusaken ngoten, makmum melihat imam dulu. Dilihat imam. Dah, sampun wis niki mau niat baru tundukkan pandangan ke bawah. Sholli fatuturi. Niku usolli sampun ke bawah. Bukan ngeten. Sholli fatuturi. Kan kadang ngoten dia. Sholli fatuturi. Wah, ini tapi ke bawah. Sebelum takbiratul ihram sudah melihat ke bawah. Sampai kapan? Sampai selesai sholat. Nah, ini yang benar hadirin dalam perkara sholat. Fatarkuha khilaful aula, maka meninggalkan untuk tidak melihat tempat sujud dari awal sampai akhir itu menyelisihi yang utama. Tapi nggak sampai batal sholat. Menyelisihi mawon. Walau kana a'ma'u fi dzulmatin, sekalipun ini orang buta ataupun dalam kondisi gelap, mati lampu hadirin. Pas sholat, mati lampu. Wis, fokus buyar kan? Fokus buyar. Bagaimana? Tetap menghadap ke bawah tempat sujud. Kan peteng saat gak ketok. Ya wis tetap ke bawah. Gak boleh telat oleh, tak boleh. Mentang-mentang peteng dia. Tangannya gak bawah. Tetap ke bawah. Sekalipun orang yang buta, pandangannya ke bawah. Walau kana yusolli fil Ka'bah au khalfa nabiyyin au khalfa janazatin. Sekalipun sholat di atas di depan Ka'bah atau sholat di belakangnya Nabi atau sholat di belakangnya jenazah. Itu tetap disunahkan apa? Melihat tempat sujudnya. Tetapi ada pendapat juga, ini khilaf, yaitu ketika kita sholat di Ka'bah, ya mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kita untuk ziarah Mekah Madinah. Kita sholat di depan Ka'bah nanti, itu ada pendapat, ya kalau sholat di Ka'bah, ya menghadapnya Ka'bah. Jangan ke tempat sujud lagi. Jadi Ka'bah, mengikuti kiblat, kok ya semua, ngeten, jadi ngeten. Tapi syaratnya napa? Lek wonten tiyang liwat pun sampai napa? Ngelirik-ngelirik. Malah liwat Turki, lumayan. Turki. Fokusnya hilang. Atau sholat di belakang Nabi. Nah, jadi sahabat Nabi niku ketika jamaah kalian Kanjeng Nabi niku ada yang fokusnya nggak ke bawah, tapi fokusnya ke Rasulullah. Karena apa? Melihat Rasulullah itu tenang. Jadi ada yang berpendapat ulama, ya lek sholat di burine Kanjeng Nabi yo, ngadepe Kanjeng Nabi. Termasuk sholat jenazah. Itu menghadapnya kemana? Nah ini ulama ada yang mengatakan bukan ke tempat sujud, tapi melihat ke jenazah. Jika sholat jenazah. Nah ini khilaf saja. Ya. Yang jelas kedua-duanya boleh dipraktekkan dan tidak sampai membatalkan sholat. Illa fi hali raf'il musabbihah, kecuali ketika seorang yang sholat itu mengacungkan jari telunjuk fayamduru ilaiha. Nah ini tadi. Ketika tasyahud awal ataupun tasyahud akhir hadirin, ketika asyhadu alla ilaha illallah, lah kan kita posisinya tadi nopo? Kan pandangan kita ke tempat sujud toh, ya. Ketika asyhadu alla ilaha illallah, maka mata yang tadinya ke tempat sujud dialihkan ke telunjuk. Asyhadu alla ilaha illallah. Ngeten pun sampai akhir ke telunjuk. Jelas niki? Jelas tahu mboten nanti? Niki termasuk sunnah juga. Wa illa fi halati sholati syiddatil khauf wal aduwwu amamahu. Ini juga dikecualikan bagi orang yang saat itu sholat dalam peperangan, syiddatul khauf. Zaman Kanjeng Nabi perang tetap sholat, Pak. Tetap sholat, wonten carane piyambak mangke. Itu ketika sholat syiddatul khauf dalam peperangan, posisinya sudah enggak di posisi sujud matanya. Tapi nopo? Ya sudah ngelirik kanan kiri, Pak. Siap-siap, no, kanan kok nyerang ya nopo? Maka dalam kondisi ini pengecualian. Jadi memang Sidatul Khaufu ngeten, pernah kula ceritakan nggih. Pak pedang ngeten sambil ya begini, posisinya ngelirik ngeten. Tapi mboten telat-telat ngeten nggih. Wah, ini batal ngeten, tetap ngelirik ngeten. Nah, ke depan. Ini dalam kondisi perang. Yang turu ila jihadihi, maka dia melihat ke depan. Wa illa fi ma idza kana fi mahalli suratun tulhi fala yandur ila mahalli sujudihi. Termasuk apabila misalkan di tempat sujud kita itu ada sesuatu hewan atau apa melintas atau mungkin gambar sajadahnya yang mungkin bisa menyebabkan orang itu nggak khusyuk sholatnya. Ono sejadah gambare ndase singo misalkan.
Kan Gari nggak khusyuk, berimajinasi akhirnya orang. Nah, misalkan ada gambar yang dapat menghilangkan konsentrasi, fokus khusyuknya sholat, maka dalam hal ini, maka boleh orang yang sholat itu dia memejamkan mata. Bahkan sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya memejamkan mata. Kan awal tadi kudune melek diri. Tapi karena ada gambar yang bisa menghilangkan konsentrasi atau pas di gudol mbek kancane, mungkin ono ya syarek sekolah ini lah macam-macam Pak, digudo. Pas sujud apa pas ngeten iki ono koncone ini. Ini gudol. Lah, ini boleh memejamkan mata, bahkan sunnah hukum dipejamkan. Tapi kalau kondisi normal ini makruh. Karena ada udur dipejamkan mata. Waqad yajibu sarafan an nahwi auratin au amradin. Bahkan wajib menutup mata untuk menghindari kita melihat auratnya orang lain. Contoh panjenengan jamaah, tengah jeng panjenengan wonten jamaah jaler niku damel celana sing ketat. Pas ruku utawa sujud ketok bangkeane hadirin. Paham nggih? Nanti ngoten napa mboten? Wis pasti pengalaman nek delok modern jenengan ya. Kula nggih nate. Aurat niku. Lah bagaimana iki dek ngarep awake dhewe ya pejamkan mata. Pejamkan mata. Mboten angsal. Nggih. Nah, maka wajib melihat untuk tidak melihat aurat. Wa huwa man la yashara biwajhi. Pun. Nah, baik, sampun. Ini daripada ketentuan-ketentuan sunnah-sunnah hayat yang mana ini masih mungkin banyak keliru daripada praktek sholat kulolan. Alhamdulillah, ini paling tidak ada 7 atau 8. Ini sebenarnya masih ada lagi, tapi insya Allah ini yang paling penting, yang mungkin sering kali kita keliru di dalamnya. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki sholat kita. Ketika kita sudah mengetahui ini, kita amalkan. Dan monggo, mungkin sebelum saya ada pertanyaan, satu pertanyaan. Oke, monggo. Assalamualaikum. Ini aku. Terkait teman ketika kita seringkali sarung ban kita ini mereknya. Oh ya, baik, BHS. Makruh hukumnya kita mengenakan pakaian dalam sholat yang bergambar. Baik bagian depan ataupun belakangnya, apalagi belakang dia. Apalagi belakang. Karena apa? Belakang pasti sampai akan dilihat oleh jamaah belakangin jenengan. Maka makruh tidak sampai. Makruh memakai kaos sing gambare misalkan iki oleh kaos toko biyen tahu Pak Jokowi misalkan ya. PDI Banteng. Niku pun jangan didamel hadirin. Sing polos mawon pun. Supaya apa? Kita niatkan supaya kita nggak mengganggu orang lain. Waduh iki wis. Wonten nggih. PDI. Sarung itu wonten sing PDI. Wonten nggih. Nomale wonten gambar bantenge. Waduh iki wis macam-macam wis. Kalau gambar yang begitu hukumnya makruh. Nah, kita melihatnya bagaimana? Kita melihatnya bagaimana? Hakikatnya tidak apa-apa, tidak menjadi masalah dan tidak batal sholat kita. Hanya saja makruh. Menghilangkan konsentrasi dalam sholat itu. Maka kalau panjenengan baik gambar maupun tulisan merek Wadimor BHS, mungkin panjenengan punya trauma dengan BHS, ngoten ya. Nanti diparingi BHS tapi sing tembakan ya, kudu sing asli. Akhirnya delok BHS itu gregetan. Ngajari paling palsu bisa nih. Yes. Maka dalam hal ini dipejamkan saja mata panjenengan. Enggak apa-apa. Itu sunnah. Ngoten nggih. Wonten malih? Nggih. Nggih. Dengan membaca ayat di panjang. Oh iya, iya baik. Baik. Yang A-nya apa yang Allah-nya? Allah, alifnya, huruf pertama. Allahu Akbar, boten angsal. Kenapa artinya? Karena ini bisa merubah arti. Artinya apa? Apakah Allah Maha besar? Ini bahayanya. Tapi kalau Allah, ya Allahnya ya memang harus panjang. Allahu Akbar. Nah, itu umumnya.
Tapi kalau alifnya yang panjang akan berubah arti. Artinya apakah Allah Maha Besar? Ini meragukan Allah. Nah, Allahu Akbar. Nah, ini salah juga. Akbar itu artinya apa? Gendang. Masuk Allah gendang. Wah, hati-hati. Makanya takbiran pun itu kudune ya diilmoni. Mari nonton Ramadan, riyo. Pas takbiran, Allahu Akbar. Lah ini betul asal. Allah gendang malah hadirin, ya Allah. Murtad panjenengan. Oleh lagune enak, tapi ya perlu diperhatikan panjang. Akan berubah arti masalahnya. Ya itu masalahnya. Gak ngaji loh masalah. Ya, nah ini harus hati-hati. Jadi mungkin-mungkin sedaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amalan kita diterima oleh Allah dan Allah berkenan untuk memaafkan segala daripada kekhilafan kita baik ibadah sholat, puasa, zakat dan semuanya. Mungkin-mungkin Allah Subhanahu wa taala ridho dan memandang rahmat kepada kita semuanya. Amin. Ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Subhanaka wa innaka tasmi alim wa qadim wa rahim alamin. Walakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.